I was sitting in that chair, and I was right under this shelf of chemicals, being struck by lightning! Halo guys, selamat datang kembali di channel Jari Netizen. Film kita kali ini berjudul The Flash yang rilis tahun 2023. Film ini menceritakan tentang Barry Allen atau The Flash yang menggunakan kecepatan supernya untuk mengubah masa lalu. Namun tanpa ia sadari, upayanya dalam mengubah masa lalu tersebut menjadi sebuah masalah yang besar. Bagaimanakah The Flash mengatasi masalah tersebut? Kalau begitu, tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita let's go ke filmnya. Film pun dimulai dengan memperlihatkan seorang pemuda bernama Barry Allen, di mana seperti yang kita ketahui, Barry adalah seorang pahlawan super yaitu The Flash. Barry juga bekerja sebagai ahli forensik. Saat Barry sedang memesan sarapan ketika ingin pergi bekerja, tiba-tiba Barry mendapat sebuah telepon dari seseorang bernama Alfred yang memberitahu bahwa rumah sakit Gotham sedang dalam kondisi darurat akibat serangan teroris. Para teroris tersebut adalah anak buah dari Falcon, di mana mereka mencuri sebuah virus berbahaya yang ada di laboratorium rumah sakit tersebut. Barry pun akhirnya pergi secepat kilat ke rumah sakit Gotham dan melewatkan sarapannya. Sesampainya di rumah sakit tersebut, Barry dikejutkan dengan hancurnya pondasi rumah sakit yang mengakibatkan runtuhnya gedung yang terdapat beberapa bayi di dalamnya. Di waktu yang bersamaan, Bruce atau Batman sedang mengejar mobil anak buah Falcon yang membawa virus berbahaya. Mereka terlibat aksi kejar-kejaran di jalan raya. Sementara itu, Barry sang The Flash berusaha menyelamatkan bayi-bayi yang mulai terjatuh. Namun, kekuatan Barry hampir berkurang karena ia belum makan sama sekali. Akhirnya, Barry pun memakan makanan yang ada di sekitarnya sehingga membuat kekuatannya kembali pulih. Barry pun berhasil menyelamatkan semua bayi dan perawat yang terjatuh dari gedung. Di sisi lain, Bruce atau Batman berhasil mengejar para anak buah Falcon hingga hampir terjatuh ke sungai di bawah jembatan karena mempertahankan anak buah Falcon yang sedang memegang virus berbahaya. Alfred pun memberitahu Bruce bahwa virus tersebut tidak boleh sampai jatuh ke sungai karena akan sangat berbahaya untuk seluruh penduduk kota Gotham. Beruntung saat Batman hampir tidak mampu mempertahankan diri agar tidak jatuh, Wonder Girl pun datang menyelamatkan Batman dan berhasil membawa virus tersebut naik ke jembatan. Singkat cerita, setelah menyelesaikan aksinya, Barry pun berangkat bekerja dan ia dimarahi oleh atasannya karena selalu terlambat untuk datang bekerja. Lalu sepulangnya dari bekerja, Barry tidak sengaja bertemu dengan Iris West yang merupakan teman lama Barry sekaligus wanita yang ia sukai sejak SMA. Iris West bekerja sebagai seorang wartawan yang saat itu sedang melakukan liputan wawancara di sekitar kantor Barry. Iris West pun sempat menanyakan kasus ayah Barry yaitu Henry yang saat ini sedang berada di penjara karena dituduh membunuh Nora yang merupakan istrinya dan juga ibu dari Barry. Mendengar pertanyaan Iris mengenai ayahnya membuat Barry risih dan mengatakan bahwa ayahnya tidak bersalah. Barry pun langsung pulang ke rumahnya dan kemudian mendapat sebuah telepon yang ternyata dari ayahnya Henry. Barry lalu memberitahu ayahnya bahwa ia menemukan CCTV saat ayahnya berada di supermarket ketika kejadian pembunuhan ibunya. Barry berharap CCTV itu bisa jadi bukti kuat bahwa sang ayah tidak bersalah. Namun sayangnya Henry tidak pernah melihat ke arah atas sehingga wajahnya tidak bisa dikenali. Henry lalu mengatakan agar Barry berhenti menyelidiki kasus kematian sang ibu karena Henry merasa sudah pasrah atas keputusan sidang yang akan ia jalani esok hari. Tetapi Barry tentu saja tidak setuju. Ia kemudian pergi ke rumah lama mereka dan di sanalah Barry mengingat kembali bagaimana ibunya bisa meninggal. Terlihat bahwa ibu Barry lupa membeli saus tomat untuk memasak sehingga ia meminta suaminya untuk membeli saus tomat ke minimarket. Namun saat Henry kembali dari minimarket, seseorang masuk ke rumah mereka dan membunuh ibu Barry.
Setelah terdiam beberapa saat, ketika mengingat peristiwa itu, tiba-tiba telepon terputus. Barry lalu melampiaskan rasa frustasinya dengan berlari sangat cepat hingga menghasilkan super speed dan masuk ke dalam Speed Force, yaitu sebuah dimensi yang memungkinkan Barry untuk melakukan perjalanan waktu. Barry kemudian segera menemui Bruce dan menceritakan hal tersebut. Barry berencana pergi ke masa lalu untuk memperbaiki apa yang bisa diperbaiki. Akan tetapi Bruce melarangnya karena kembali ke masa lalu bisa saja menghancurkan segalanya. Bruce pun pergi setelah menasihati Barry. Setelah itu Barry berniat pulang dan tidak sengaja bertemu dengan Iris West. Iris datang untuk meminta maaf karena pertanyaannya tentang ayah Barry sebelumnya. Barry lalu mengajak Iris masuk ke rumahnya dan mengobrol beberapa hal. Tetapi secara tidak sengaja, omongan Iris membuat Barry berniat untuk kembali ke Speed Force untuk mencegah kematian ibunya. Barry kemudian masuk ke dalam Speed Force dan melakukan perjalanan waktu. Ia lalu berhenti pada waktu ketika ibunya berbelanja bahan makanan di supermarket. Barry berpikir bahwa mungkin saja jika ibunya tidak lupa membeli saus tomat, maka ayahnya tidak perlu pergi dari rumah dan ibunya akan selamat. Barry kemudian menaruh saus tomat di keranjang ibunya. Hal itu pun membuat Nora, ibu Barry, selamat dari kematian berkat dari Speed Force. Hingga waktu terus berjalan dan Nora berhasil hidup sampai Barry beranjak dewasa. Namun saat Barry berniat kembali ke dunianya, tiba-tiba ada Black Flash atau cahaya yang berada di luar Speed Force yang menyerangnya hingga Barry keluar dari Speed Force. Barry lalu mengira jika ia jatuh pada saat dunia aslinya. Tapi ternyata Barry berada di masa ia masih berumur 18 tahun. Saat bertemu kedua orang tuanya, Barry pun berpura-pura seolah tidak terjadi apa-apa. Saat Barry sedang makan siang bersama ayah dan ibunya, tiba-tiba ia melihat Barry muda di luar. Sehingga Barry pun segera mendatangi Barry muda atau kita sebut saja Alan untuk memperingatkannya. Singkat cerita, Barry dan Alan pun mengobrol. Barry mencoba menjelaskan situasi yang sedang terjadi kepada Alan. Barry dengan terpaksa juga harus memberitahu kekuatannya kepada Alan. Lalu Barry mengatakan jika Alan tidak boleh melakukan apapun setelah bertemu dengan Barry karena bisa berakibat fatal untuk masa depan. Setelah mendengar penjelasan Barry membuat Alan bersikap kekanak-kanakan dan tidak menuruti apa yang dikatakan Barry, sehingga membuat Barry menjadi kesal. Barry lalu berniat kembali ke dunia aslinya. Namun tiba-tiba ia mendengar suara petir yang kemudian menyadarkannya bahwa hari itu adalah hari saat Barry mendapatkan kekuatannya. Barry pun mengurungkan niatnya untuk pulang dan membawa Alan ikut bersamanya. Barry lalu mengajak Alan ke sebuah lab forensik di mana seharusnya Barry magang di tempat tersebut dan juga tempat itu adalah tempat di mana Barry mendapatkan kekuatannya. Alan pun harus punya kekuatan juga karena jika tidak maka Barry akan kehilangan kekuatannya di masa depan. Barry dan Alan kemudian menyelinap masuk ke dalam lab dengan kekuatan menembus dindingnya. Barry menempatkan Alan di depan cairan kimia lalu petir pun menyambar mereka berdua. Sambaran petir itu pun membuat alarm keamanan berbunyi sehingga mereka harus segera keluar sebelum ditangkap oleh petugas keamanan. Namun saat akan kembali ternyata kekuatan Barry hilang dan ia tidak bisa berlari cepat ataupun menembus dinding. Singkat cerita, saat mereka sudah sampai di rumah Alan, Barry lalu menjelaskan permasalahannya, tapi ternyata Alan mendapatkan kekuatannya dan malah mencoba kekuatan tersebut di jalanan umum dengan sembrono. Alan bahkan tidak tahu jika kecepatannya bisa membakar pakaiannya karena belum memiliki kostum. Baju Alan terbakar dan mengakibatkan kekacauan di pusat kota. Setelah itu, Alan lalu kembali ke rumahnya dan Barry segera menjelaskan tentang kostum The Flash. Jika ingin menggunakan kekuatannya, dia harus menggunakan kostum tersebut agar pakaiannya tidak terbakar. Scene kemudian berpindah pada keesokan harinya, di mana Barry meminjamkan cincin The Flash supaya Alan bisa menggunakan kostumnya. Alan pun mencoba kostum tersebut dan tiba-tiba ada keributan di pusat kota sehingga Barry dan Alan segera mencari tahu apa yang terjadi. Ternyata Jenderal Zod telah turun ke bumi.
Zod merupakan penghuni planet Krypton yang sangatlah jahat. Zod datang untuk menghancurkan bumi dan membunuh Superman. Masalah pun mulai muncul. Ternyata Alan tidak mengetahui apapun tentang Superman dan Barry pun mengatakan bahwa di masanya dulu Zod datang untuk menginvasi bumi dan saat itu Barry masih seusia Alan serta baru saja mendapatkan kekuatan. Saat Zod mulai menyerang, Barry saat itu tidak bisa membantu banyak karena satu-satunya orang yang bisa mengalahkan Zod ialah Superman. Barry berniat mencari Superman serta anggota Justice League yang lain yaitu Batman, Wonder Woman, Aquaman, dan yang lainnya. Singkat cerita, Alan dan Barry pulang ke kosan Alan. Barry kemudian mencari informasi keberadaan para manusia super. Namun ternyata tidak ada satupun superhero di realitas ini. Hal itu karena Barry yang nekat mengubah masa lalunya dan mengakibatkan sejarah dunia pun ikut berubah. Tetapi Barry akhirnya mempunyai kesempatan karena ternyata ada Batman di realitas ini. Barry kemudian bergegas membawa Alan pergi ke sebuah rumah mewah yang tampak sedikit terbengkalai. Rumah tersebut adalah milik Bruce Wayne yang tidak lain adalah Batman. Barry dan Alan pun masuk ke dalam rumah tersebut yang tampak berantakan karena tidak terurus. Barry lalu memanggil Bruce namun tidak ada jawaban. Tiba-tiba seseorang menyerang mereka dan ternyata itu adalah Bruce Wayne yang tidak tampak seperti Batman karena fisiknya yang lebih tua dan juga gondrong. Barry lalu menceritakan apa yang telah terjadi. Lalu Bruce menjelaskan bahwa Barry sebenarnya tidak berada di masa lalu, melainkan berada di alternative universe. Dan hal ini terjadi karena rusaknya timeline akibat penggunaan Speed Force sehingga membentuk cabang-cabang realitas dan hal inilah yang disebut dengan konsep multiverse. Barry kemudian meminta bantuan Bruce untuk mencari keberadaan Superman. Namun Bruce mengatakan tidak akan membantunya karena Bruce sudah lama pensiun serta karena Bruce merasa kota Gotham sekarang sudah aman. Barry tentu saja tidak bisa memaksa Bruce sehingga ia berniat mencari Superman bersama Alan. Barry lalu pergi ke markas milik Batman dan menggunakan peralatan canggih yang ada di sana untuk melacak keberadaan Superman. Sementara itu, Bruce pun akhirnya tergerak untuk ikut membantu Barry. Bruce lalu memberikan berkas-berkas rahasia tentang kemunculan alien Krypton dan ternyata Superman tidak turun di Amerika melainkan ditangkap dan dikurung di Rusia. Bruce, Barry, dan Alan pun pergi ke Rusia menggunakan pesawat Batman. Singkat cerita, mereka pun sampai di Rusia, tepatnya di markas militer yang diduga tempat mengurung Superman. Mereka pun masuk ke dalam markas tersebut dengan hati-hati. Namun karena kecerobohan Alan membuat mereka semua ketahuan sehingga pasukan khusus Rusia langsung mengepung mereka. Beruntung Bruce berhasil mengalahkan pasukan militer Rusia tersebut. Setelah itu mereka lalu membebaskan Superman yang ternyata hanya ada seorang perempuan. Kondisinya pun sangatlah lemah. Barry lalu langsung menolongnya dan mereka keluar dari markas militer tersebut. Akan tetapi meskipun sudah berhasil keluar, lagi-lagi mereka dihadang oleh para penjaga. Tiba-tiba perempuan yang sebelumnya mereka tolong lalu melayang. Perempuan tersebut kebal dari semua serangan. Mereka semua akhirnya berhasil menghindari pasukan militer Rusia dan kembali ke rumah Bruce. Saat berada di rumah Bruce, perempuan tersebut memberitahu jati dirinya kepada Barry dan Alan bahwa dia adalah Kara Zor-El atau Supergirl dan Kal-El atau Superman yang dicari oleh Barry merupakan sepupu Kara. Mereka berdua sama-sama terdampar di bumi. Setelah itu, Barry meminta Alan untuk membawa Kara ke atap untuk memulihkan kembali kekuatannya. Namun saat telah pulih, Kara pun memilih pergi ke suatu tempat untuk mengawasi pergerakan Zod. Kara melihat para Zod membantai anggota tentara yang tidak mau bekerja sama. Sedangkan di sisi lain, Barry membuat sebuah rencana untuk mengembalikan kekuatannya dengan mengundang petir dan menggunakan beberapa cairan kimia agar setelah berhasil mendapatkan kembali kekuatannya, Barry bisa kembali ke Speed Force.
Barry lalu meminta bantuan Bruce untuk melakukan hal itu. Namun saat mereka sudah menangkap sambaran petir dan mengarahkannya ke tubuh Barry, kekuatan Barry tidak muncul dan malah membuat tubuhnya melemah. Beruntung, Kara datang dan membawa Barry terbang ke langit menuju sumber petir. Tubuh Barry pun akhirnya disambar langsung oleh petir di awan. Hal itu tentu saja membuatnya berhasil. Barry kembali mendapatkan kekuatannya. Setelah itu, Alan kemudian membuat sendiri kostum miliknya dan mengembalikan cincin kostum yang sebelumnya diberi oleh Barry. Setelah Barry mendapatkan kembali kekuatannya, mereka berniat untuk melawan dan mengalahkan Zod dan pasukannya. Mereka berempat pun segera berangkat menuju lokasi penyerangan Zod. Di sini, Kara berhadapan langsung dengan Zod, sedangkan Batman melancarkan serangan lewat udara serta Barry dan Alan akan melawan anak buah Zod. Sementara itu, Zod berniat menghancurkan kota. Namun, Kara lalu mengatakan jika Superman yang mereka cari tidak ada di bumi. Ternyata Zod turun ke bumi untuk menangkap Superman untuk mengambil DNA Krypton dalam tubuhnya. Namun ternyata DNA itu tidak ada di dalam tubuh Superman, melainkan ada dalam DNA Kara. Sedangkan Superman telah tewas dibunuh Zod itu sendiri. Mendengar bahwa Superman telah tewas membuat Kara langsung menyerang Zod secara brutal. Sedangkan di waktu yang bersamaan, Barry dan Alan bekerja sama untuk melumpuhkan tentara Krypton karena Alan kini telah bisa mengendalikan kekuatannya. Namun beberapa masalah bermunculan. Bruce yang sedang menyerang dari atas pesawat tiba-tiba mendapat serangan balik sehingga ia terjebak di dalam pesawatnya. Hal itu pun membuat Bruce pasrah dan mengorbankan dirinya dengan menabrakkan pesawatnya ke salah satu pesawat Zod. Di waktu yang sama juga, Kara malah terkena serangan Zod sehingga ia tidak berdaya. Zod pun kemudian mengambil DNA Kara untuk membangkitkan Krypton. Melihat kematian Bruce dan Kara membuat Alan tidak terima, sehingga ia berniat pergi ke Speed Force dan kembali ke masa lalu untuk menyelamatkan Bruce dan Kara. Barry berusaha melarang Alan. Namun karena Alan sudah berlari dengan super speed sehingga membuat Barry harus mengejarnya dan ikut ke dalam Speed Force juga. Alan dan Barry kemudian kembali ke masa lalu tepat sebelum kematian Kara dan Bruce. Namun lagi-lagi mereka gagal mencegah kematian tersebut karena Bruce dan Kara tetap tewas. Alan pun tetap tidak menerima kematian Bruce dan Kara sehingga ia kembali ke Speed Force beberapa kali dan tetap menemukan hasil yang sama. Karena kembali ke masa lalu terus-menerus membuat Alan dipenuhi berbagai luka tusuk di tubuhnya. Barry yang tidak ingin kembali merusak universe pun mencoba memperingatkan Alan. Namun Alan begitu penuh ambisi sehingga ia tetap berniat menyelamatkan Bruce dan Kara. Tapi tiba-tiba Black Flash muncul lagi menyerang Barry. Black Flash tersebut dipenuhi luka tusuk yang lebih banyak. Dan ternyata Black Flash tersebut merupakan sosok lain dari Alan yang berulang kali memutar waktu ke masa lalu. Kemudian berbagai universe muncul dan saling bertabrakan karena rusaknya tatanan akibat kembalinya para The Flash ke masa lalu. Black Flash tersebut menjelaskan bahwa paradok ini tercipta akibat ulahnya dan ia juga sengaja menendang Barry sebelumnya untuk menciptakan Black Flash itu sendiri. Black Flash itu pun mencoba menyerang Barry karena dianggap menghalangi rencananya. Namun tiba-tiba Alan melindungi Barry sehingga ia terkena tusukan Black Flash tersebut. Tetapi seketika Black Flash itu hilang dan Alan pun tewas. Tatanan universe pun kembali ke semula. Melihat kejadian tersebut, Barry akhirnya mengikhlaskan semua yang telah terjadi pada kehidupan sebelumnya. Barry pun kembali ke masa lalu dan bertemu sang ibu yang saat itu sedang berbelanja di supermarket. Barry kemudian berpamitan serta mengungkapkan rasa sayangnya kepada sang ibu. Barry lalu mengembalikan saus tomat yang waktu itu ia taruh di keranjang belanja ibunya. Namun sebelum kembali ke masa aslinya, Barry kemudian terpikirkan untuk memindahkan kaleng tomat ke rak bagian atas agar bisa menyelamatkan sang ayah di kemudian hari. Di akhir film pun kita diperlihatkan dengan Barry yang pergi untuk menghadiri persidangan ayahnya,
yang kemudian terbukti tidak bersalah karena CCTV memperlihatkan ayah Barry berada di supermarket membeli saus tomat saat kejadian pembunuhan sang ibu terjadi. Bukti CCTV ini bisa ada karena sebelumnya Barry memindahkan kaleng saus tomat ke rak bagian atas agar wajah sang ayah terlihat di CCTV. Setelah selesai persidangan, Barry pun keluar bersama Iris West dan Iris pun mengucapkan selamat atas persidangan tersebut. Iris juga mengajak Barry untuk berkencan. Di sisi lain, kita juga diperlihatkan di mana pertemuan Barry dengan Bruce yang ternyata Bruce tetap dengan usia tuanya, bukan seperti Bruce di awal film. Hal ini terjadi karena perubahan yang diakibatkan kembalinya Barry ke masa lalu dan membuat beberapa perubahan. Dan inilah akhir perjalanan The Flash dan film The Flash 2023 pun selesai. Gimana guys film kita kali ini? Silahkan kalian komen di bawah. Oke, terima kasih banyak buat kalian sudah nonton video ini sampai akhir. Sampai ketemu lagi di alur film seru selanjutnya. Dadah!